Selamat pagi Pak Sopir. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber dari kelompok kami. Kami dari kelompok yang akan menanyakan 3 pertanyaan nantinya terkait posisi jurusan netro. Langsung saja ya pertanyaannya ya Pak. Jadi menurut panjenengan sebagai dosen, bagaimana proses pengambilan keputusan ketika terjadi fluktuasi nilai tukar yang signifikan? Iya, jadi apa namanya kejadian posisi dewasa atau posisi posisi dewasa. Itu ada istilahnya sendiri, tapi pasti posisi dewasa itu sebenarnya kan bagian dari kajian yang cepat dalam transaksi ya, terkait sama transaksi. Karena kalau itu kan ada kebiayaan, ada yang kebiayaan untuk apa namanya dari makalah ada penjadikan yang diberikan menggunakan kayak berarti nanti bisa siapkan dan semua berapa satuan mata uang asing, kemudian ada pembiayaan yang terkait sama mungkin ekspor impor harus disiapin mata uang asingnya. Nah itu jangan sampai nanti ketika ada terjadi fluktuasi itu akan mengalami kerugian. Jadi kalau misalkan rumah dadah atau mungkin dengan dadak pula dengan cepat pula kan kalau semua dana nanti kita sulit ya. Nah makanya di situ selisih antara apa dengan fasilitas yang diatur ya, terkait sama untuk transaksi yang melakukan valuta asing itu biasanya di OJK itu diatur tidak boleh lebih 20% dari modal. Nah itu harus ditaati kalau ada nanti jadi pengelolaan. Jadi sekarang itu apa-apa diatur ya waktu di sana. Jadi di apa namanya posisi dari sana itu ya PDN itu langkah bank untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi kurs biar tidak terjadi kerugian. Nah itu biasanya diatur oleh apa ya yang mengelola aset Alisco. Jadi aset dan hasil kontemporer dan realitas komite. Jadi komite itu biasanya sangat hati-hati sekali untuk mengelola itu biar tidak ada risiko kerugian di banknya. Nah, yang kita dibahas jadi juga ada maksimal pengadilannya. Jadi menyediakan bisa network tidak boleh lebih dari 20% dari apa namanya modalnya situ ya. Jadi ketika kamu punya modal 100, kamu jangan sampai dari modal 100 itu 25%-nya untuk apa namanya siapin media tadi, tidak boleh karena itu nanti kita sangat berisiko ya. Karena di bank syariah itu meskipun di sana apa namanya kita tidak jual beli uang ya, tapi uang untuk transaksi. Nah, ketika kita mentransaksikan dengan transaksi mata uang asing itu tadi ya, jangan menyetor yang banyak karena nanti resikonya akan terjadi perubahan tadi. Jadi ini adalah bagian yang
tidak adanya kesamaan antar itu, kita tidak boleh mengambil keuntungan istilahnya uang kita biar dapat keuntungan hanya disimpan dalam bentuk divisa tadi gitu ya. Kita hanya menyediakan pidana dibatasi tidak boleh 20. Kalaupun nanti bukan utangnya, ya udah nanti kita bertransaksi sesuai kebutuhan kita pada masa kita transaksi itu. Jadi dari pada saat itu tidak boleh misalkan ini musim haji kebetulan ya kita banyak, kita di awal nyotok ya banyak itu mesti untung ya. Tapi kamu nyalain kebutuhan video bisa jadi mobil itu tidak boleh. Itu ya kebanyakan ya. Karena dia tidak boleh banyak di sini buat saya uang untuk kita kasih uang untuk jalan bisnis, bukan uang untuk kita jual. Jadi pertanyaan itu bagaimana bank menyeimbangkan antara peluang keuntungan dari transaksi valuta asing dan risiko yang timbul dari posisi devisa itu. Ya, jadi pada prinsipnya yang diperbolehkan untuk BDI adalah yang real time. Pada prinsipnya ya, yang real time. Jadi yang spot yang berjangka, yang transaksinya nanti mengambil unsur spekulasi itu tidak diperbolehkan. Nah, tapi bentuk kehati-hatian itu diterapkan yang di awal tadi. Kita boleh sebagai bentuk kehati-hatian ketika terjadi kurus yang terlalu naik atau melemah itu terjadi, maka boleh kita menempatkan BDM itu tidak boleh dari 20%. Tapi nanti ujungnya itu nanti kita itu tetapnya yang real time. Jadi tidak boleh niatan kita itu mempunyai sifat BDM yang banyak untuk mendapatkan keuntungan. Karena manusia yang tadi uang investasi itu hanya akan ditambah dengan banyak investasi, dengan banyak pembiayaan. Tidak boleh kita mengambil keuntungan dari risiko bukan. Ada bisa dimengerti nggak? Ngerti? Kalau di bank Soviet itu mungkin wah ini aja ya, karena uang bisa menghasilkan uang ya. Nanti apa coba kita nanti karena di malas di kita itu yang kita hanya ya tadi real time nanti yang akan terus dari ya itu yang kita. Tapi kalau beberapa kan mungkin atau yang mereka ya daripada kita ada dapat kita masukkan bedanya sebenarnya banyak dan nanti dapat masukkan ada beberapa terus yang sangat. Kalau rupiah jangan ya jadi penguat ya. Ternyata belum aja ya orang kata saya. Gitu. Tapi kalau sebagai pengelola pasar ya nanti tadi kita harus taat dengan fatwa dari MUI ya. Jadi di falas itu di barang itu kan ada nggak boleh kamu melakukan sebelumnya dengan tujuan menghasilkan uang hanya karena barang nah, yang penting itu ya harapannya itu tadi PDN itu adalah kita hitung selisih antara kita dengan kewajiban ya dengan realitasnya ya. Nah kehati-hatian kita di PDN ini kita boleh minta PDN tidak boleh lebih dari 20% dari modalnya. Jadi penempatan aslinya nanti